Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan. Di sini saya Sandro Kevin dengan NIM 20050404028. Hari ini kita akan membahas tentang upaya hukum biasa. Awal-awal kita harus tahu dulu nih deskripsinya nih, upaya hukum biasa atau banding, kasasi, atau verset. Upaya hukum luar biasa. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktik kita mengenal ada dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada di antara keduanya adalah bahwa pada asasnya upaya hukum biasa mengganggu eksekusi, atau kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan mertanya. Sedangkan upaya hukum luar biasa tidak mengganggukan eksekusi. Upaya hukum biasa terdiri dari atas, banding, kasasi, dan verset. Banding. Deskripsi banding ini merupakan salah satu upaya hukum yang biasa dapat diminta oleh salah satu kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan. Sesuai azasnya, dengan diajukannya banding, maka pelaksanaan ini putusan pengadilan negeri belum dapat dilaksanakan karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali terhadap putusan Uit verwer Beachvoorraad. Dasar hukumnya ini adalah banding diatur dalam pasal 188 sampai dengan 194 HIR atau untuk di daerah Jawa dan Madura, dan dalam pasal 199 sampai dengan 205 RBG untuk di daerah di luar Jawa dan Madura. Kemudian berdasarkan pasal 3 Jo, pasal 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1951 atau yang disebut dengan Undang-Undang Darurat nomor 1 atau 1951, pasal 188 sampai dengan 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang BO nomor 20 tahun 1947 tentang peraturan peradilan perundang-undangan di Jawa dan di Madura. Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk putusan, bukan penetapan. Karena terhadap penetapan upaya hukum biasa dapat diajukan dengan kasasi. Selanjutnya, tenggang waktu mengajukan banding. Tenggang waktu penyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan. Bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir, tuntutan ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 1947, Jo pasal 46 Undang-Undang nomor 14 atau 1985. Dalam praktik dasar, hukum yang biasa dipergunakan adalah pasal 46 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985. Apabila jangka waktu penyataan permohonan banding telah dilewat, maka terhadap permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan tinggi karena terhadap putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Pendapat di atas dikuatkan oleh putusan Mari nomor 391 Kasip tahun 1969, tanggalkan pada 25 Oktober 1969, yaitu bahwa permohonan banding yang diajukan melampaui tanggal waktu menurut undang-undang yang tidak dapat diterima, dan surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan banding tidak dapat dipertimbangkan. Akan tetapi, bila dalam hal perkara perdata permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang permohonan banding, hanya dapat dinyatakan diterima dan untuk seorang pembanding. Perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan mereka permohonannya yang banding tidak dapat diterima atau ya putusan Mari nomor 46 Kasip 1969 tanggal 15 Juni tahun 1971. Prosedur mengajukan permohonan banding. Yang pertama, dinyatakan di hadapan dengan panitia pengadilan negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding. Selanjutnya yang kedua, ini permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan yang ada pada pasal 7 Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 oleh yang berkepentingan maupun kuasanya. Yang ketiga ini adalah penetria pengadilan negeri akan membuat akte banding dan yang membuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan pembanding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam register untuk induk perkara perdata dan register banding perkara perdata. Yang keempat ini adalah permohonan banding tersebut oleh panitia diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima. Yang kelima ini adalah para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di pengadilan negeri dalam waktu 14 hari. Selanjutnya yang keenam, walau tidak harus tetap permohonan banding, berhak mengajukan memori banding, sedangkan pihak terbanding berhak mengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak dapat ada jangka waktu pengajuan sepanjang perkara tersebut diputus oleh pengadilan tinggi atau putusan Mari nomor 39 Kasip 1973 tanggal 19 September tahun 1975. Nomor 7, pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang. Sepanjang belum diputuskan oleh pengadilan tinggi, pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan.
Selanjutnya kasasi. Kasasi ini merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Para pihak yang dapat mengajukan kasasi bisa merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung. Kasasi berasal dari perkataan caser, yang berarti membacakan atau membatalkan. Sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan di bawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum. Jadi tidak dapat dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh atau tidak dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga. Alasan mengajukan kasasi itu yang pertama ini alasan mengajukan kasasi menurut pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 1985 antara lain. Yang pertama, tidak berwenang atau melampaui batas berwenang. Selanjutnya yang berisi tentang tidak berwenang yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan selalu pengadilan, sedangkan melampaui batas tiga bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan. Selanjutnya yang kedua ini adalah salah satu menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang berisi tentang yang dimaksud adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum material, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh judeks facti, salah satu bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau dapat juga diterprestasikan penerapan hukum tersebut tidak dapat dilakukan oleh judeks facti. Yang ketiga ini adalah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Contohnya, dalam satu pihak tidak terdapat irah-irah. Nah, ini dia tenggang waktu mengajukan kasasi. Permohonan kasasi harus disampaikan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada permohonan yang ada dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Bila tidak terpenuhi, maka permohonan kasasi tidak dapat diterima. Prosedur mengajukan permohonan kasasi. Yang pertama, permohonan kasasi disampaikan oleh para pihak yang berhak baik secara tertulis atau lisan kepada panitia pengadilan negeri yang memutuskan perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi. Selanjutnya yang kedua ini, pengadilan negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas atau pada pasal 46 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Yang ketiga ini paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan panitia pengadilan negeri yang memberitahukan secara tertulis kepada pihak atau lawan atau pasal 46 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Yang keempat ini adalah dalam waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar permohonan kasasi. Wajib membuat memori kasasi yang berisi alasan permohonan kasasi atau yang disebut dengan pasal 47 nomor 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Yang kelima inilah panitia pengadilan negeri menyampaikan salinan memori kasasi kepada lawan paling lambat 30 hari atau pasal 47 ayat 2 nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Setelah ini yang keenam ini pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam tengah waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi pada pasal 46 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Setelahnya ini yang ketujuh, menerima memori dan kontra memori kasasi dalam jangka waktu 30 hari, panitia pengadilan negeri harus mengirimkan semua berkas kepada Mahkamah Agung yang terdapat pada pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Selanjutnya kita masuk ke dalam verset. Pengertian verset ini merupakan salah satu upaya hukum yang biasa dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan negeri. Ini dia prosedur mengajukan verset yang ada dalam pasal 129 ayat 1 HIR. Yang pertama, dalam waktu 14 hari setelah putusan verset itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, jika putusan tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka ada perlawanan boleh diterima sehingga pada hari ke-8 setelah teguran atau yang disebut dengan amaning dalam pasal 129 AIR. Yang ketiga ini dalam 8 hari setelah permulaan eksekusi yang ada dalam pasal 197 HIR. Dalam prosedur tersebut, kedudukan para pihak tidak berubah yang mengajukan perlawanan, tetap menjadi tergugat, sedangkan yang dilawan tetap menjadi penggugat. Yang harus memulai dengan pembuktian, verset dapat diajukan oleh seorang tergugat yang dijatuhi putusan verstek. Akan tetapi, upaya verset hanya bisa diajukan satu kali bila terhadap upaya verset ini tergugat tetap dijatuhi putusan verstek. Maka tergugat harus menempuh upaya hukum banding. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terkurang terlebih mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.